banyak Al-Quran menjelaskan, memerintahkan kepada kita, kisah-kisah yang ada itu kita harus pelajari. Iya. Apalagi yang ini lebih dekat kepada kita. Di negeri yang kita cinta ini, Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Sorban Umat seputar obrolan umat. Alhamdulillah, episode kali ini bersama saya Fenty Aini akan memandu program ini beberapa saat ke depan. Ya, berharap mitra semua, sahabat JIC TV semua yang ada dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas suatu tema yang relevan dengan bulan ini. Bulan kemerdekaan. Pastinya bulan ini menjadi bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Karena disinilah kita akan merasakan suatu hal yang spiritnya itu gede banget. Spirit kemerdekaan ya. Makanya tema kita pagi ini akan kita bahas ulama dan umat, tulang punggung kemerdekaan yang terlupakan. Bersama narasumber yang sudah hadir di sini dan beliau sangat kompeten untuk menanggapi masalah ini. Beliau adalah Ustadz Abdul Hasan Ustadz Abdul Nasir Hasan. Maaf sekali mitra ya. Baik, kita akan coba membahas ya materi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kata, Ustadz Abdul Nasir Hasan, Masya Allah, betul sekali, luar biasa, nama yang sangat baik. Amin. Ya Allahu Akbar, pastinya berkah ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita membahas tema yang sesuai dengan bulan ini nih Ustadz. Nah, pastinya ini kepedulian dan keprihatinan yang ya ini menjadi perhatian bersama kita harapkan. Maksud dari Ustadz mengangkat tema ini yang akan kita bahas pastinya lebih rinci dan lebih dalam ini bagaimana Ustadz? Yeah. Yang terlupakan ulama dan umat ini apa maksudnya? Yeah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita membincangkan dan kita merenungi bahwa kemerdekaan di negeri kita ini, Republik yang kita cinta ini, Indonesia ini adalah tak lepas daripada perjuangan orang tua kita dulu. Pasti. Nah, orang tua kita dulu itu tak lepas daripada yang menggerakkan, yaitu para ulama. Oke. Ya. Ulama yang juga berperan sebagai pahlawan pastinya ya. Pastinya itu. Iya, ya. betul. Jadi ulama jangan hanya diartikan sebagai yang mengajar pengajian. Betul. Berdiri di mimbar. Berdiri di mimbar. Iya, betul. Ya. Betul. Sesuatu yang kaitannya dengan memberikan tausiah, betul. kebaikan. Itu iya. Tapi di zaman saat itu ternyata mereka punya kepedulian yang heroik. Kepedulian terhadap situasi dan kondisi negara saat itu yang memang karena terpaut dengan situasi kondisi akan adanya banyak para penjajah. Iya. Yang ingin menguasai yang bukan haknya dia. Betul. Ya. Maka para ulama di sini sebagai bentuk rasa kecintaannya kepada umat, kepada bangsa ini, kepada negara ini, maka dia terpanggil. Iya. Memiliki peran yang luar biasa. Yang dia menggerakkan umat saat itu, ya, tentu dengan dasar, dengan tujuan yang benar. Iya. Bukan untuk popularitas. Iya. Bukan untuk biar viral. Saat itu belum. Iya. Saat itu belum. Gimana caranya merdeka ya, Tad? Bagaimana caranya mengusir penjajah? Betul. Dan kita ini merdeka dengan sebenar-benarnya. Betul sekali. Ya. Nah, sebagaimana kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fatir, surat 35 ayat 28, bahwa siapa sih yang disebut ulama? Di situ Allah jelaskan dia adalah yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama ya'syallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka para ulama. Allah. Jadi kesadaran, keinginan
itu karena memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena memang perintah Allah itu bagaimana saat kita dalam kondisi dihadapkan dengan yang begitu akan mengusik ketenangan kita, hak kita, tempat kita, lebih luasnya adalah negara kita ini, maka itu punya kesadaran untuk berperan aktif bagaimana dia mengkoordinir, bahkan dia memimpin langsung dalam peperangan. Baik Ustadz, tapi yang kita tahu di buku sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita, termasuk kita sebagai ya kalau kita kan sekarang penikmat dari perjuangan dulu ya, mengisi kemerdekaan harusnya. Tapi kita nggak baca, kita nggak hafal pastinya. Dulu kan kita menghafal ya metodenya ya Ustadz ya. Kita nggak hafal siapa nama ulama yang dulu ikut dalam kemerdekaan itu. Yang kita tahu ada Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Itu juga karena mereka pakai baju yang layaknya seorang ulama gitu kan. Mungkin Ustadz bisa jelaskan dulu posisi ulama itu ada di mana gitu. Dan itu tidak tercatat ya. Gimana? Nah, memang perjalanan waktu yang ada terjadinya distorsi karena hegemoninya narasi. Nah, jadi bagaimana peranan penguasa, peranan kelompok tertentu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Padahal mereka tidak ingin dicatat dalam sejarah memang. Karena mereka hanya pada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah, tapi harusnya tugas kita menghargai para ulama. Karena kan ulama itu dia menjadi pewaris para nabi. Betul, betul. Sehingga harusnya ini menjadi suguhan buat keturunan kita, buat zaman-zaman sekarang ini harusnya. Yang menjadi kebanggaan dan menjadi sesuatu idola. Ya, bahwa orang tua kita dulu, para ulama itu punya peran yang sangat andil. Yang tadi Mbak Fenty sampaikan. Imam Bonjol, ya, Syekh Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan. Betul sekali. Banyak sekali gitu. Betul, itu harus kita kenang mereka yang punya peranan sangat penting di negara kita ini. Sehingga bagaimana caranya? Tentu kita sebagai anak muda terutama nih ya, jangan melupakan itu. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita, sepertiganya itu bercerita, menjelaskan tentang sejarah. Ya. Dalam Al-Quran surat Yusuf, ayat 111. Dalam Al-Quran surat Al-Arab, ayat 176. Banyak Al-Quran menjelaskan, memerintahkan kepada kita, kisah-kisah yang ada itu, kita harus pelajari. Apalagi yang ini lebih dekat kepada kita. Di negeri yang kita cinta ini, Indonesia ini. Masya Allah. Kalau para ulama dulu itu sebagai penggerak. Nah, itu peran umat sendiri pada saat itu di mana, Tad? Nah, kalaulah para ulama sebagai penggerak, nah tentunya para umat ini mereka adalah sebagai motornya yang digerakkan oleh ulama. Dan dia adalah siap untuk diperintahkan. Karena saat itu kan ulama menguatkan nggak lagi berdasarkan ente suku mana, ente golongan apa, ente dari alma mater mana, ya enggak. Tapi karena ini satu kesatuan dengan saat itu kan dengan kekuatan takbir yang luar biasa. Betul. Allahu Akbar. Nah itu kan luar biasa. Sehingga para ulama ini paham betul bahwa karena dia sadar takut kepada Allah, maka tidak ada kepentingan untuk kepentingan dirinya. Dan umat saat itu pun menyadari dia harus sami'na wa ta'na dengan ketetapan, keputusan ulama saat itu. Betul. Karena saat dipimpin oleh ulama yang benar, takut kepada Allah, maka umatnya pun akan menjadi kuntum khaira ummah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Bahwa di situ tujuannya juga bukan untuk sesuatu, untuk kepentingannya tadi. Ya Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dikatakan umat terbaik
dia mampu dan mau karena Allah untuk mencegah keji dan mungkar. Karena kita tahu bahwa penjajah yang datang itu dengan tujuan bagaimana biar dia menguasai, bukan cuma menguasai wilayah, tapi dia juga bagaimana merusak akidah Islam, akidah tauhid yang sudah dibangun dengan proses pembinaan yang sebelumnya. Oke. Di pesantren. Iya, ada pembentukan umat di situ. Betul, di media-media itu. Iya, betul. Di masjid-masjid, Oke. di surau, Iya. dan di pendidikan-pendidikan, tempat pendidikan yang luar biasa. Masya Allah. Kalau berdasarkan dalil surat Fatih ayat berapa tadi, Tad? Ayat 28. Ayat 28 dikatakan Allah menyatakan ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Betul. Sehingganya kalau kita relatekan dengan judul kita, kayaknya nyambung deh. Kenapa sekarang umat melupakan ulama ya? Itu dia. Atau apakah ulama yang benar-benar takut kepada Allah itu sedikit? Maaf. Bagaimana itu, Tad? Ya. Nah, maka saat kita memahami ulama, ya, sehingga ada istilah sekarang mah baru. Bukan ulama lagi. Iya, benar. Iya. Nah, seharusnya justru bukan keulamanya, justru sikap kitanya terhadap para ulama itu. Oke. Ya. Karena seorang ulama dalam penjelasan Allah dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 28 bahwa dia tuh hanya takut kepada Allah, sehingga dia nggak butuh pujian, nggak butuh dicatat, nggak butuh. Nah, maka harusnya sikap kita, respon kita yang harus menghargai mereka, ya. Menghargai mereka bagaimana kita untuk memahami perjuangannya mereka, dan itu harus kita bisa pelajari, dan di situ banyak hikmah. Itu berarti kita sama saja menjalankan apa yang diperintahkan Allah, karena perintah Allah itu salah satunya kan kita mengikuti para nabi dan rasul. Iya. Dan tadi saya sampaikan nabi dan rasul itu pewarisnya sekarang adalah para ulama. Iya. Ya. Warasatil anbiya. Nah, dia para ulama. Yang mewarisin apa? Mewarisi ilmu. Iya. Bukan mewarisi harta. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Ya. Nah, ulama sedikit atau banyak, ya itu tergantung kitanya nanti. Siap. Karena kita sendiri juga, siapapun ia, dalam penjelasan Allah seperti ini, bisa dalam tanda petik yang memang harus memenuhi syarat. Ya. Betul. Karena jangan sampai baru bisa begini, bisa begitu, udah jadi ulama gitu. Ya. Setuju saya. Ya. Jadi betul-betul ada ulama dengan segala kualitas yang semestinya. Betul. Betul ya. Oke, Tad, kita masuk lagi. Bahwasannya kemerdekaan ini kalau di dalam hak asasi manusia pastinya itu hak semua bangsa. Iya, betul. Nah, kita melihat sekarang. Tadi ya uraian Ustadz menyatakan ulama itu adalah penggeraknya, sehingga umat itu berperan sebagai motornya. Berarti kemerdekaan kita itu bukanlah suatu hadiah. Betul. Itu adalah pengorbanan beserta darah, air mata, dan Masya semuanya. Allah. Ya, betul. Ya? Nah, kalau kita melihatkan dengan segala pengorbanan yang sangat luar biasa di zaman kita belum merdeka, kondisi sekarang jauh sekali. Ya, betul. Nah, itu kita relevankan dengan kondisi kita sekarang. Bagaimana ini kita menyikapinya? Kita sudah dengan ada ulama, tidak pernah lepas dari ulama pastinya umat. Bagaimana sampai dengan kita membangkitkan lagi atau apa ya? Memperhatikan atau apa ya? Gitu. Iya, ini apa yang kita minta? Apa yang menjadi concern kita di situ, Ustadz? Ya, pertama tentunya kita jangan lupakan sejarah. Iya, setuju. Nah, tentunya sejarah itu harus memiliki makna. Pasti. Makna sejarah itu paling tidak harus memiliki 3. Oke. Dia sebagai ilmu, artinya jadi pengetahuan buat kita. Sebagai nilai itu harus ada 2. Harus kita bisa menyimpulkan nilai positif dan nilai negatif. Karena tergantung nanti siapa yang memandang sejarah nantinya, memandang para ulama.
Sebagaimana sering kita dengar kisah, bahkan sering ditontonkan kisah filmnya Pitung. Iya. Ya, Pitung itu menurut warga negeri kita ini, khususnya daerah Marunda, dia itu pahlawan luar biasa, termasuk ulama. Tapi menurut orang tertentu, buat para penjahat, iya, wah Robin ini perampok. Hood itu apa? Robin Hood versi lokal. Robin Hood versi lokal. Nah, jadi kita harus bisa menilai positif negatifnya ulama yang memperjuangkan memandang sejarah itu. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan menghadirkan kesadaran. Ya, jadi dari dia ilmu melahirkan nilai dan harus ada kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran untuk menjalankan yang benar, menjalankan apa yang dijalankan oleh orang tua kita dulu. Ya. Dengan tentu situasi kondisi yang relevan dengan kondisi sekarang. Ya. Dan kalau itu ada sesuatu yang tidak baik, karena mereka juga manusia, ya, pastinya kita juga nggak bisa ngambil yang tidak baik itu. Dan ini harus menjadi pelajaran buat kita. Hikmah yang harus kita ambil. Nah, itu dalam kaitan kita harus memahami, jangan melupakan sejarah tadi. Ya. Saat kita pun melupakan sejarah, hati-hati. Karena ini perintah Allah, kita harus memahami sejarah dalam kehidupan, baik kehidupan kita, kehidupan dulu, dan karena akan menghadapi untuk kehidupan selanjutnya. Apakah kita harus memperbaiki narasi sejarah kita? Dan harus menurut saya. Iya, karena memang ini harus kita perbaiki dalam hal bagaimana sesuai dengan yang fakta yang ada. Sehingga itu sebagai bukti kasih sayang kita, cinta kita kepada para orang tua kita dulu, khususnya para ulama dan mereka yang memperjuangkan perjuangan negeri ini. Masya Allah. Yang tentunya pastinya mereka sudah tercatat di langit sebagai para syuhada. Iya, betul. Dan ini harus kita doakan selalu. Ya. Karena keberadaan saya, keberadaan Mbak Fenty, keberadaan kita ini dengan kondisi sekarang itu tentunya tak lepas daripada pengorbanan, pemikiran, perjuangan, bahkan darah mereka, nyawa mereka, itu luar biasa. Sehingga bagaimana mengisi negeri ini? Nah, ini yang menjadi salah satunya kita harus perbaiki tadi narasi bagaimana sejarah yang sebenarnya. Iya, setuju saya. Dan itu juga tidak mudah karenanya. Ya, memang saat kita menjalankan kebenaran. Oh, berat. Iya. Astagfirullah ya. Jadi kita adalah pelaku-pelaku yang ikut ya, betul. Yang ikut yang ikut menorehkan sejarah itu jadinya bisa diatur. Betul. Ya, saya setuju. Ini memang menjadi keprihatinan kita ya, Tat ya. Iya. Dan ini juga menjadi PR para ulama sekarang yang akan datang. Kalau kemarin pastinya udah lewat ya, Tat. Kita nggak bisa mundur ya. Tapi yang akan datang, yang hari ini kita akan mencoba. Bagaimana kalau menurut Ustadz? Sekarang kan pastinya kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, yang sudah dihadiahkan oleh ulama kita dulu, tidak akan diusahakan, tidak akan disia-siakan. Tapi kita melihat peranan anak muda sekarang yang dikatakan merdeka, sebebas yang mereka mau juga. Sehingganya, maaf ini ya, bukan artinya saya mengejudge juga bukan. Tapi kita lihat sekarang bahwasanya urusan agama itu adalah urusan pribadi. Ya kan? Bukan urusan ya untuk diributin gitu loh. Ya pribadi masing-masing gitu ya Ustadz ya. Nah ini kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana nih Ustadz? Peranan ulama menghadapi para generasi muda yang luar biasa sudah menyampingkan, menyatakan agama itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ya memang harus kita jaga keikhlasan kita. Sebagai para ulama ya, harus dijaga keikhlasannya, jangan sampai terkontaminasi dengan ya karena setan nggak bisa diam. Betul. Ya, sehingga kita harus selalu istiqomah, harus sabar dan jangan ya harus pantang menyerah, harus selalu kuat gitu. Sebab apa? Yang kita hadapi zamannya luar biasa. Banget. Ya.
Sehingga kita juga jangan sampai lalai ya dari kehidupan yang sekarang ini. Iya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu Islam mengajarkan kepada kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Salah satunya dalam Al-Quran kita sering diingatkan, khususnya kalau di mimbar Jumat, itu selalu disampaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan menjaga sampai kematian kita tetap dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya? Di ayat selanjutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu al-ayat. Maka berpegang teguhlah selalu kepada kebenaran. Kebenaran itu apa? Bukan kebanyakannya orang. Bukan menurut, tapi harus menurut kepada Allah dan Rasulnya. Maka harus berpegang teguh. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai berai. Ilustrasi bagaimana sapu lidi saat dia diikat dengan ikatan yang kuat, walaupun itu kalau diikat kuat kan mungkin akan jadi rapat dia. Iya. Ya. Maka sampah yang berserakan tersapu kan bisa. Betul. Tapi kalau mereka bercerai berai masing-masing nggak mau terikat dengan ikatan yang benar, ikatan Islam ini, maka sulit. Ini yang harus kita bangun. Dengan negeri kita ini ada, dengan forum-forum yang ada, terutama Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Dia yang bisa, harusnya kita ini sebagai warga yang Muslim, ya, terutama harus menyadari bahwa ini adalah tak lepas daripada tetap bagaimana mengisi kemerdekaan, mengisi perjuangan, tak lepas juga bagaimana ulama dan umat saat itu. Ya, hanya saja kan penjajahannya nggak seperti dulu. Iya. Ya, justru maka kita harus menguatkan faktornya ada dua, faktor internal dan eksternal. Terutama internal, bagaimana hawa nafsu kita, bagaimana ego kita, bagaimana diri kita. Ya. Kalau nggak, ini dia harus yang kita jaga, terutama tadi para ulama. Ya. Dan tentunya setelah faktor internalnya kuat, tak lepas juga faktor eksternal tadi. Ya. Bagaimana faktor eksternal itu malah kita jadikan sebagai kekuatan juga harusnya. Iya. Ya. Sebagaimana kan kita sering tentang handphone ini. Iya, iya betul. Bagaimana ini malah kita jadikan senjata untuk menguatkan kita. Dengan silaturahim, dengan komunikasi. Ya. Karena yang kita hadapin sekarang ini bukan penjajahan langsung, ya, sebagaimana dulu, tapi penjajahan yang tersistematis, ya, yang dia luar biasa, gitu. Bisa mereka ukur. Betul. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Ya, memang harus kembali kepada natural. Gimana masjid-masjid, pesantren, pendidikan, ya. Yang di situ harus memberikan penguatan, pengajaran yang tak lepas daripada bersumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jaminan Rasulullah, ya, dia meninggalkan warisan dua itu, dan Rasulullah menjamin kamu akan selamat. Betul. Nah, itu yang harus kita dekatkan kepada generasi-generasi kita dan generasi pelanjut. Tentu dengan konsep metode yang bisa kita kondisikan, sebagaimana podcast sekarang ini, ya. Atau di kajian-kajian ini harus selalu kita kuatkan. Dan itu harus terkawal harusnya, sehingga tidak bersifat keinginan pribadi saja. Betul. Harus terkawal dari perjuangan Rasulullah kan begitu, dari sahsiyah pribadi, Korea, usro keluarga, Korea, balda, ardun. Nah, ini harus sistematis dan terkawal dengan baik. Seorang pribadi kita harus terjaga dengan baik. Gimana terjaganya? Tentu mengikuti majlis-majlis yang di situ selalu mengingatkan kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kalau kita para laki-laki nih, di kesempatan Jumat, nah itu kan peluang untuk kita mendapatkan kekuatan jiwa kita dengan tausiah dari para ustadz-ustadz kita. Iya. Apalagi kalau ibu-ibunya kan banyak pengajian-pengajian nih, ibu-ibu. Betul. Nah, tapi kan harus tadi
pembinaan pengajian itu harus disadari dengan bersumber pada tadi Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang, nah kalau ada kepentingan-kepentingan yang berarti dipertanyakan itu keulamaannya. Betul, setuju sekali saya, Masya Allah. Karena tingkat kepeduliannya ini yang semakin menurun. Nah, Kita kehilangan rasa peka atau rasa aware terhadap lingkungan ya, Tat, ya. betul itu dia. Tanpa kita sadari, kadang kita ya make itu apa ya, bisa dikatakan apa moto atau apa gitu ya. Lu gua. Ah, Selagi nggak ganggu gua nggak masalah. Kan itu itu dia. astagfirullah ya, Itu racun itu. betul sekali. Dan Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Ini PR kita ya, Tat. Kalau misalnya kita ini bukan hanya menjadi muslim, Iya, tapi kita tetap harus peduli dan berjuang. harus. Nah, ini mungkin Ustadz harus lebih membuat kami lebih paham ya. Setuju ya, sahabat JIC? Karena yang kita butuhkan sekarang bukan hanya teori. Iya. Kita butuh faktanya atau apa program, kalau Ustadz sendiri bisa memberi gambaran atau contoh bagaimana menjadi seorang bukan hanya seorang muslim tapi menjadi pribadi yang peduli dan berjuang juga. Silakan Ustadz kasih contoh sama kami, Tat. Ya, Biar lebih seneng. Ya. ya tentunya bagi kita, kita harus dekatin guru-guru kita, para ulama. Yang di situ tentu dia mengajarkan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maaf, Tat. Sekarang kalau deketin guru juga pakai... Nah, ini yang harus Ya, sahabat ya. ini yang harus kita koreksi ini. Ya. Astagfirullah, maaf. Iya, memang ini yang harus kita koreksi. Gitu. Iya, silakan, Tat. Memang satu sisi kita menghormati para guru-guru kita, ya. Tapi sisi yang lain juga kita harus nggak pernah melupakan jasa-jasa mereka, gitu. Ya. Sehingga hal-hal begitu itu jangan sampai jadi yang garda di depan gitu. Justru itu adalah sesuatu yang jangan sampai jadi hambatan. Nah, jadi pertama tuh kita harus dekatin ya, para guru kita. ulama Di mana? kita. Tentu di majelisnya. Iya. Ya. Karena Rasulullah kan mengajarkan kepada kita ya bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Siapa dia? Ya para ulama. Iya, betul. Itu dia. Kemudian kita selalu aktif buat agenda. Agenda apa? Agenda untuk kita membenahi diri kita. Apa sih yang kita benahi tadi? Karena jiwa manusia itu kan ada jiwa, ada raga. Ya. Kalau raga, ini kalau nggak dikasih konsumsi, lemes. Betul. Ya. Kering. Iya. Kurus. Iya, betul, Ustaz. Ya. Nah, jiwa pun begitu. Iya. Maka dia harus mendapatkan asupan konsumsi yang memang kebutuhan jiwa. Apa kebutuhannya? Dinul Qayyim. Dalam Al-Quran itu dijelaskan surat 30 ayat 30, surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah dirimu, wajahmu kepada dinul qayyim. Yang telah Allah ciptakan sesuai dengan fitrahnya. Dan kamu jangan keluar dari fitrah itu. Tapi kebanyakan manusia nggak tahu. Tidak mengetahui. Artinya bisa jadi nanti fitrah yang Allah ciptakan untuk selalu beribadah kepada Allah itu bergeser. Bahkan menjauh. Nah, bagaimana biar jangan bergeser dan jangan menjauh? Ya, bahkan dia lalai, dia harus mendapatkan konsumsi itu. Apa konsumsinya? Ya, Dinul Qayyim itu adalah Al-Quran. Ya, ngaji. Harus kita punya agenda. Di keluarga, di lingkungan. Ya, itu harus kita agendakan. Apa di dalamnya? Tentu kita bisa mengambil guru-guru luar. Iya, betul. Atau kita langsung datang ke kajian itu. Betul. Itu harus real. Dan itu terkawal. Karena itu menjadi kebutuhan dan kewajiban. Menuntut ilmu itu. Iya, betul. Boleh berhenti? Boleh. Kalau sudah masuk liang lahat. Masya Allah. Nah, jadi ini yang harus menjadi agenda. Dan dikawal. Saya ketemu teman-teman
eh, sholat Oh, oke. itu ditanyain, Hasan, eh, tadi sholat duhur, sholat biasa saya sholat jam berapa? Ini ditanyain gitu. Padahal ini kan kaitannya hubungan privasi, Oh, urusan iya, pribadi. iya, Tapi ini ditanyain, saya luar biasa nih. Di suatu tempat ada bukan cuma ngaji, tapi juga ibadah itu diingetin, ditanya. Yang biasa saya sampaikan, yang ini cuma biasa dikerjakan anak-anak SD, kalau di bulan Ramadan. iya. Padahal ini sangat utama. Hmm, Sehebat apapun amalan kita, kalau sholatnya bermasalah, iya, iya. yang lain nggak jadi dihitung. Itu penjelasan Rasulullah SAW yang awal dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat kita. Sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Apapun itu. Tapi kalau sholatnya aja masalah, nggak baik, waduh, sayang sekali. Nah maka itu saya ketemu dengan forum itu, kajian itu, ditanyain sholatnya. Iya, saya biasa subuh di masjid, ini di masjid, tapi ditanyain dulu gitu. Kenapa? Karena memang bentuk real pengawalan, ini bukan urusan pribadi, ini nggak lepas daripada juga kemajuan, keberkahan dari negeri kita ini. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat 7 ayat 96. Ayat 96 itu Allah jelaskan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa khasnahum bima kanu yaksib. Jika suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan keberkahan kepada negeri itu. Masya Allah. Yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Betul, betul. Allah kan, itu janji Allah. Iya, betul. Jadi bagaimana mewujudkan iman dan takwa? Ya tentunya kita melihat para ulama. Iya. Yang ulama menurut penjelasan Al-Quran. Yang ulama sebagai pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Masya Allah. Ya. Bagaimana sih Nabi dan Rasul itu? Allah jelaskan dalam Quran surat Asy-Syura di ayat 13. Bahwa mereka itu tiada lain dalam rangka untuk an-aqimuddin. Untuk menegakkan kebenaran. Untuk menegakkan din ini. Bukan menegakkan keinginan dirinya. Iya. Biar popularitas, bukan keluarganya, golongannya, bukan. Tapi bagaimana Islam ini dapat dirasakan rahmatanil alamin. Iya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Masya Allah, luar biasa. Jadi pengawalan ini penting adanya. Iya. Karena sebenarnya untuk kita memberikan kepada diri bahwasanya kita itu sudah dikawal, harusnya itu sudah, ya itu pastinya sudah sadar sendiri aja. Ada dua pengawal kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Iya. Dan ini kita hakikat itu sudah nggak. Aduh, Masya Allah, jauh ya Tat ya. Boro-boro kalau tadi Alhamdulillah Ustadz mendapatkan lingkungan yang luar biasa. Iya. Itu bukan untuk bermaksud sombong, ria terhadap amal yang kita buat ya Tat. Iya. Tapi itu justru kita merasa terperhatikan gitu ya Tat. Betul. Masya Allah. Butuh ini pengawalan. Ya sahabat JCTV yang butuh dikawal. Ada Ustadz Hasan di sini yang siap mengawal. Insya Allah. Teman-teman sekalian di luar sana. Begitu ya Tat ya? Insya Allah. Akhir daripada, ini kita boleh ya Tat ya? Akhir daripada kesimpulan yang akan kita ambil dari materi kita pagi ini, bahwasannya ulama dan umat melupakan, bukan melupakan, apa tadi ya? Aduh, Masya Allah. Jadi yang terlupakan. Iya, ini semangat kemerdekaan ini ya. Jadi ulama dan umat tulang punggung kemerdekaan yang terlupakan. Nah ini boleh berikan kami kesimpulan. Apa yang bisa kami ambil? Ya, kita harus sadari bahwa keberadaan kita di negeri ini sangat pengaruh dengan situasi kondisi yang akan Allah karuniakan kepada kita. Sehingga saat kita pilihnya iman dan bertakwa kepada Allah dengan tadi apa yang kita bincangkan, insya Allah Allah akan memberikan. Tapi di ayat selanjutnya itu Allah jelaskan jika engkau tidak mau beriman bertakwa berarti kazab, bohong, dusta, nggak mau terhadap bagaimana peranan ulama kita dulu, kita abaikan, hati-hati. Allah memberikan penegasannya,
Allah akan menurunkan azab kepada negeri itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Sehingga kita harus jadilah bagian daripada umat yang sadar ya, bahwa kita ini harus punya peran. Iya. Jangan hanya jadi penonton yang merasa paling bisa. Iya. Pas dia jadi pemain, nah maka harus kita punya peran. Ya. Kan kehidupan ini adalah sistem. Iya. Manusia ini sistem. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi. Nah, kita mau jadi bagian mana? Ya. Walaupun hanya menjadi bagian yang seperti nggak kelihatan, yang menghirup udara. Iya. Ya. Nah, itu harus menjadi bagiannya. Ya. Kalau ini sebuah bangunan, mau bagian apa kita? Bagian atap, bagian lantai, dan kita nggak usah ada unsur sesuatu yang timbul rasa iri, karena itu tidak ada dalam ajaran kita. Iya, Ya. iya. Lantai nggak pernah cemburu kepada lantai apa? Atap nih, nggak pernah cemburu dengan lantai. Iya. Lantai dipel dulu nih. Atap kagak. Atap kagak, padahal atap yang Iya. Nah, di gedung ini pasti dalamnya banyak ada besinya yang menguatkan. Iya. Tapi kalau dilihat, wah keren ini dindingnya, catnya bagus. Tapi nggak pernah lihat, wah pasti besinya kuat, enggak. Kalau si besinya kesel nih, wah dia mau nongol juga nih. Iya. Oh, aneh nggak disebut-sebut. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Padahal ini bisa kuat. Iya, betul. Itu bisa. Betul. Salah satunya dari dia gitu. Iya. Nah, disitulah butuh kita pengorbanan. Ya. Perjuangan ini memang harus ada yang bagian ya, bagian dia diplomasi, bagian atas. Ya. Dibagilah ya. Dibagi-bagi. Ya. Harus ada yang bagian pion, harus ada yang bagian benteng. Iya. Semuanya harus terkondisikan. Tentu Allah. harus terkomunikasikan, tak lepas daripada ulama dan umaro. Ya. Nah, kalau bicara umaro nanti panjang lagi. Panjang lagi. Babnya sendiri tuh. Babnya sendiri. Masya Allah. Nah, sehingga terakhir ya, jadi kita harus jadikan Islam ini, agama kita ini menjadi kontribusi buat penguatan buat diri kita. Jangan justru ini jadi kalau kita lagi kesel, jadi alternatif aja gitu. Betul. Ya. Ingatnya kalau lagi terhimpit, terjepit. Kalau lagi susah baru gitu. Ya Allah. Ya. Datang ke Ustadz, datang ke ulama. Iya. Ini apa gitu. Tapi pas lagi kondisi nyaman, banyak nikmat. Iya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Maka tadi harus punya agenda. Ya. Agenda rutin, perbaiki bagaimana penguatan sholat kita, amalan pribadi-pribadi kita, tilawah Qur'annya. Iya, betul. Harus gitu. Masya Allah. Paling nggak sehari, kalau ada teman-teman kita, saudara kita dengan one day one juice, ya paling nggak one day one page lah. Iya, benar. Ya. Atau one day one ayat. Iya, boleh banget. Boleh banget. Ya. Itu semua proses yang harus kita jalani dan kita harus siap dengan proses itu dengan segala tantangan ujian yang pasti akan kita hadapi. Masya Allah. Merdeka. Amin ya Allah, merdeka. Allah Akbar. Masya Allah. Luar biasa Ustadz Hasan ya. Jadi sahabat JIC TV, ini memang momentum yang memang harus semua bareng-bareng kita menyikapinya dengan semangat kemerdekaan yang terkawal, bebas tapi bukan kebablasan pastinya. Ya, Ustadz ya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Sama-sama. Iya, insya Allah semuanya juga bisa, apa yang sudah diobrolkan pagi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Begitu Ustadz ya. Iya, insya Allah. Dari saya mohon dimaafkan atas semua kekurangan. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.